sedang membicarakan Pandawa dan Kurawa, di mana mereka adalah saudara. Seharusnya saling melindungi, namun sekarang sebaliknya mereka terlibat dalam permasalahan saling menjatuhkan. Dan sekarang Kurawa ingin mempermalukan Pandawa dalam sebuah permainan dadu. Krishna pun menjawab perkataan Radha. Ini bukan hanya tentang pecahnya nilai persaudaraan, namun ini adalah jalan dharma dan adharma. Ingatlah, bumerang kembali ke orang yang melemparnya. Di tempat lain nampak Sakuni sedang bergembira. Ia mempunyai senjata ampuh untuk mempermalukan Pandawa. Ia mempunyai dadu ajaib yang bisa ia suruh. Di mana dadu tersebut terbuat dari tulang manusia, yaitu dari tulang ayahnya. Dadu tersebut sesuai kehendak hatinya. Ia yakin permainan ini akan membuat Pandawa bertekuk lutut kepada Kurawa dan juga kehormatan serta kejayaan para Pandawa akan dirampas dan diinjak-injak. Ia yakin dirinya akan bisa menipu Yudhistira dalam permainan dadu tersebut. Dan sebentar lagi Yudhistira dan Pandawa akan jatuh miskin dan berada di telapak kakinya. Permainan pun dimulai. Yudhistira berani mempertaruhkan semua kehormatan dirinya dan kerajaannya untuk permainan itu. Mereka pun terlibat dalam permainan dadu penuh kecurangan. Akhirnya Duryudana dan Sakuni memenangkan permainan itu dan Yudhistira harus mengakui dirinya kalah oleh Sangkuni. Para Pandawa yang lainnya tidak terima Yudhistira diperlakukan seperti itu. Mereka mencoba menantang kembali Duryodhana. Mulai dari Sadewa yang berani mempertaruhkan semua yang ia punya untuk permainan itu. Dan karena kecurangan Sangkuni, Sadewa pun kalah. Duryodhana semakin sombong, ia mengatakan bahwa kini Sadewa juga telah ia kalahkan, artinya Sadewa juga telah menjadi budakku dan dia ada di demikian telapak kakiku, kata dari Duryodhana. Tidak lama Nakula pun menaruhkan dirinya dan seluruh apa yang ia punya. Dan lagi-lagi Nakula kalah dipertaruhkan. Arjuna dan Bima tidak ketinggalan, mereka juga terbawa emosi untuk bisa mengalahkan Duryodhana demi menolong adiknya putra dari Ratu Madri. Namun sayang, lagi-lagi mereka ditipu oleh kelicikan Sangkuni, akibatnya Duryodhana kembali memenangkan permainan dadu itu. Pandawa hanya bisa terdiam saat semua harta dan kehormatannya hilang. Duryodhana semakin bangga akan dirinya, karena bisa mengalahkan Pandawa dan mampu mempermalukan Pandawa. Kini tujuan utamanya akan dilancarkan, yaitu mempermalukan Drupadi di hadapan Pandawa. Ia kemudian mengatakan kepada Pandawa bahwa satu permainan saja akan mengembalikan kehormatan kalian. Namun pertaruhannya adalah Drupadi. Jika kalian kalah maka Drupadi menjadi taruhannya. Pandawa awalnya tidak mau menurutinya. Namun karena terpancing hasutan Sakuni dan teman-temannya, akhirnya Pandawa menyetujuinya. Mereka berharap kali ini mereka menang dan mengembalikan kejayaan Pandawa. Namun kembali mereka dicurangi oleh Kurawa, akibatnya kini Drupadi menjadi bulan-bulanan Kurawa. Nampak Drupadi diseret oleh Kurawa di hadapan Pandawa. Tidak hanya itu, Kurawa mencoba melucuti semua pakaiannya Drupadi di hadapan Pandawa. Duryudana meminta Dursasana untuk menjemput Drupadi, agar datang saat permainan dadu. Drupadi datang ke sana karena Yudhistira telah mempertaruhkannya pada permainan dadu. Hal ini membuat Drupadi sangat marah. Ia merasa bahwa suaminya Yudhistira telah melakukan dosa karena telah berjudi, dan mempertaruhkan saudara beserta istrinya. Krishna tidak hadir pada saat permainan dadu karena Yudhistira telah melarangnya. Karena Yudhistira tahu bahwa jika Krishna ikut ke Hastinapura, hanya akan membuat keributan antara saudara-saudaranya. Yudhistira berkata bahwa Dreshtarashta hanya mengundang Pandawa dan juga Ibu Kunti, sedangkan Krishna tidak diundang. Yudhistira tidak ingin Krishna diusir hanya karena tidak diundang. Radha sudah beberapa kali meminta Krishna untuk menemani Pandawa ikut ke Hastinapura, tetapi rencana licik Sangkuni berhasil mematikannya. Ketika Drupadi kehilangan kendali, ia berkata bahwa Duryudana adalah orang yang tidak memiliki mata. Untuk melihat kebenaran berupa diingat pada hari itu kalau Duryodhana berjalan dengan mata yang kosong hingga kolam dikira oleh Duryodhana sebagai lantai sehingga ia tercebur ke kolam.
Pada waktu itu Drupadi juga tahu kalau penghinaan yang dialaminya adalah rencana balas dendam Duryudana, karena ia sudah melucuti senjata mereka pada saat di Istana Indraprastha. Drupadi dengan nada yang sangat kencang berkata bahwa penghinaan kepadanya akan dibalas dengan kehancuran dari bangsa Arya. Krishna dan Radha juga menyaksikan segala kejadian dalam sidang itu dari kejauhan. Krishna berkata bahwa setiap ucapan yang dilontarkan oleh Drupadi akan menjadi kenyataan. Duryodhana sudah meminta budak Drupadi untuk diam. Karena ia merasa telah dihina dengan perkataannya, ia berkata semua ucapannya hanyalah omong kosong. Karena wanita kotor, ucapannya juga dianggap kotor. Setelah menyatakan Drupadi wanita yang kotor, amaran Pandawa mulai mencapai puncaknya, hingga akhirnya Duryodhana meminta Dursasana untuk melucuti pakaian Drupadi. Ingat kepada Krishna sebelum mereka berangkat ke Hastinapura, ia pernah berkata bahwa ketika kau sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, jangan segan-segan untuk menyebut namaku dan meminta pertolonganku. Aku akan selalu ada untuk kalian. Pada saat Drupadi dilucuti, kain datang dari segala arah dan bersambung dengan kain yang dikenakan oleh Drupadi. Ini membuat kain tersebut tidak habis-habis ditarik oleh Dursasana. Kain tersebut mengeluarkan api. Itu membuat tangan Dursasana terbakar dan dia juga kelelahan, hingga akhirnya menyerah untuk melucuti Drupadi dan tidak berhasil. Namun Drupadi berkata bahwa penghinaan terhadap Drupadi akan dibayar dengan nyawa para Kurawa. Krishna pun sudah memastikan hal itu.